negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa, ya. Diumumkan kemarin. Erick Thohir waspadai revolusi besar Vietnam dalam naturalisasi Vietnam. PSSI dan Timnas Indonesia haram berpuas diri. Bolasport.com. Kita lihat juga penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, di Australia, dan kebijakan ini diprediksi bakal mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Vietnam juga memiliki banyak diaspora yang berhak membela The Golden Stars. Timnas Vietnam berpotensi bakal dibanjiri talenta berkualitas melalui jalur generasi kedua, ayah ibu, atau ketiga, kakek nenek, dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi mengambil, ya kan, bangsa kita yang kebetulan ya bermain. Negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa, ya. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahannya. Aturannya udah diumumkan, ya, mulai 1 Juli. Ya, karena memang kita lihat juga penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, di Australia, dan mancanegara ketika mereka mengungsi karena adanya perang Vietnam waktu itu. Nah, sekarang diasporanya mulai ditarik untuk membangun juga sepak bolanya mereka. Nah, jadi itu yang saya bilang, kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya, pemerintah berpuas diri, ya, saya rasa kita akan bersusul lagi, ya, di sepak bola. Erick Thohir waspadai revolusi besar Vietnam dalam naturalisasi Vietnam. PSSI dan Timnas Indonesia haram berpuas diri. Bolasport.com. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal perubahan kebijakan pemerintah Vietnam soal UU Kewarganegaraan. Pemerintah Vietnam resmi menyetujui perubahan UU Kewarganegaraan yang berlaku mulai 1 Juli 2025. Perubahan ini tepat kehadirannya usai Vietnam dihajar kiri kanan oleh Timnas Indonesia dan Malaysia dalam setahun terakhir. Timnas Indonesia menang 3 kali beruntun di ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia baru saja mempermak Vietnam 4-0 di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Pemerintah telah mempermudah syarat untuk menjadi warga negara Vietnam melalui jalur naturalisasi. Mereka tidak perlu lagi untuk tinggal di Vietnam dan bisa menguasai bahasa resmi negara untuk memperoleh paspor Vietnam. Calon warga negara juga masih berhak mempertahankan kewarganegaraan lamanya untuk menarik perhatian para diaspora Vietnam. Kebijakan ini diprediksi bakal mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Vietnam juga memiliki banyak diaspora yang berhak membela The Golden Stars, gelombang terbesar diaspora Vietnam melalui jalur pengungsian usai meletusnya Perang Vietnam pada periode 1955-1975. Karena itu, Timnas Vietnam berpotensi bakal dibanjiri talenta berkualitas melalui jalur generasi kedua, ayah ibu, atau ketiga, kakek nenek, dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memuji terobosan yang dilakukan oleh Vietnam. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa, kata Erick Thohir dilansir Bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diaspora di seluruh dunia dengan segala kemudahannya dan sudah diumumkan mulai 1 Juli. Lanjutnya, Erick Thohir menganggap langkah yang diambil pemerintah Vietnam ini cukup rasional untuk meningkatkan kualitas timnas Vietnam.
Hal ini bisa menjadi langkah baru dalam revolusi sepak bola di Vietnam. Pemain-pemain tersebut bakal memberikan dampak nyata di level tim nasional. Kita lihat penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, Australia, dan mancanegara, imbuhnya. Mereka mengungsi karena ada perang Vietnam saat itu. Sekarang diaspora akan ditarik untuk membangun sepak bola mereka, lanjutnya. Kesempatan kita membangun dan menarik semua pemain terbaik yang ada di dunia. Yang Vietnam luar biasa kalau saya baca di media, baca di sini. Ya, saya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah dan CC kepada DPR. Sudah ada diskusi awal, nanti kita lihat seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah negara. Tetapi ini kan bukan berarti kita mencari shortcut ya atau jangka pendek, terus tidak, tapi karena memang kalau olahraga itu global ya, dan kita bisa lihat di banyak cabang ya, misalnya kita komparasi di negara lain ya, banyak sekali pemain-pemain itu yang memperkuat negara lain walaupun sebenarnya lahirnya pun di negara lain ya. Kita bisa lihat Maroko, tim nasional Perancis sekarang banyak sekali pemain dari Afrika ya. Kalau kita lihat di Amerika juga sekarang banyak sekali pemain-pemain keturunan dari Amerika Latin. Nah itu memang global gitu, kita nggak bisa. Dan program naturalisasi PSSI itu kan konsisten, bukan mengambil tetapi mengambil ya kan bangsa kita yang kebetulan negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri ya. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa ya. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahannya. Aturannya udah diumumkan ya mulai 1 Juli ya, karena memang kita lihat juga penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, di Australia, dan mancanegara ketika mereka mengungsi karena adanya perang Vietnam waktu itu. Nah sekarang diasporanya mulai ditarik untuk membangun juga sepak bolanya mereka. Nah jadi itu yang saya bilang, kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, ya saya rasa kita akan kesusul lagi ya di sepak bola. Saya rasa kita harus buat terobosan terus ya, dengan keseriusan kita mempunyai program jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan juga tentu terima kasih.